Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim CAI Nusantara. Dan siang ini tim CN kedatangan tamu dari Bekasi. Beliau ini menghubungi admin dan merasa di badannya itu sesuatu. Nah, sesuatunya apa nanti kita tanya-tanya ya. Ini dengan Mas siapa? Muhammad Syahrir. Muhammad Syahrir. Udah nyala kan ya clip on ya? Udah. Dari Tambun, Bekasi ya. Berarti masih Jawa Barat ya? Masih Jawa Barat. Ada keluhan apa nih? Kalau misalkan kayak keluhan tuh kalau misalkan mau kesini tuh kayak gemeter, kayak misalkan kalau misalkan sholat tuh agak mau sholat, susah banget. Kayak kan kalau misalkan waktu itu kan dulu kan sebelum nikah itu ngelawan dulu sama orang tua gitu. Oh, itu pas masih ini bujangannya. Iya, masih bujangan. Sekarang kan sudah menikah. Udah punya anak? Punya anak satu. Oh, baru mau ya. Nah, dari keluhan yang dirasa ini, merasanya kan pasti ada sebabnya nih. Merasanya dari apa nih? Kok bisa inisiatif untuk datang ke tim CN? Pengen ini kan ngebersihin terus biar kagak mau begitu lagi, kayak nampung kayak di badan ini gitu. Dulunya pernah belajar apa? Dulu pernah belajar di Padepokan. Pernah belajar di Padepokan. Belajarnya ilmu kebatinan atau apa? Iya, ilmu kebatinan. Oh, ilmu kebatinan juga. Karismatik. Oh, bela diri gitu. Iya. Emang dulunya pas belajar merasa itu kayaknya nggak bener nih. Setelah kesini-sini mikir kayak nggak bener nih. Emang dulunya ada ritual apa nggak gitu dijalanin pas di baiat masuk ke Padepokan itu? Pernah sih gitu, kayak dimandiin, mandi pakai minyak terus, karena kayak diisiin apa gitu. Oh, ada pengisian. Iya, pengisian. Tapi pengisiannya itu menurut kamu kayaknya agak kurang bener gitu. Iya, kurang benar, kayak melenceng dari aturan agama. Oh gitu. Tapi sadar-sadarnya setelah sekarang. Dulu enggak. Dulu pengennya jadi orang hebat gitu. Iya. Orang sakti. Terus keluhannya sekarang rasanya di badan suka kayak emosian. Oh, suka tidak bisa mengendalikan emosi. Iya, emosi. Terus kayak bawaannya mager gitu, apa-apa buat kayak sholat, buat ini susah banget. Kayak nyari kerjaan aja susah. Oh, untuk rezekian juga susah. Terus ada nggak rasa di badan gitu, kayak misalnya sakit apa gitu? Nggak ada? Nggak ada sih. Cuman dari segi itunya aja ya. Jadi kayak males, mau ngapain males, nyari duit juga males gitu. Tapi mikir padahal yang mau punya anak ntar dikasih makannya pakai apa gitu ya. Ya sudah, nanti langsung saja ya, nanti ini sama Mas Yanto nanti coba dibersihkan. Nah, sekarang yang dirasa apa nih? Sekarang lagi di sini nih. Gemeteran yang dirasa. Gemeteran. Badannya atau apa? Pusing? Iya, semuanya badannya. Oh, mual nggak? Enggak mual mah. Cuman pusing, badan gemeteran. Iya, badan gemeteran. Debar-debar nggak? Iya, debar-debar. Iya, jantungnya agak nggak beraturan ya. Mulai nggak nyaman gitu ya. Ngerasain kayak gini mulai masuk ke sini atau Pas mau ke sini. di rumah juga udah begitu? Pas nge-WA aja. Kayak bawaannya males gitu. Kayak enggak mau berangkat enggak nih kayak gitu ya. Padahal emang rata-rata begitu ya penonton. Jadi tim CN ini sering kedatangan tamu yang gejalanya juga seperti ini. Sering mereka tuh udah menghubungi nomor admin, mau datang bilangnya mau pembersihan karena merasa dulunya pernah melakukan ritual apalah karena belajar kebatinan gitu. Nanti tahu-tahu ngubungin lagi nggak jadi gitu. Banyak itu yang begitu. Padahal sebenarnya itu kan mungkin dari makhluknya menghalang-halangi supaya tidak bisa ke sini. Kita langsung saja dengan Mas Yanto. Ya, berarti belajar kebatinan, belajar bela diri, yang awal mulanya untuk jaga diri, ya kan? Iya, betul. Untuk juga urusan cewek, begitu ya. Tapi berjalan waktu setelah kamu rumah tangga, malah dalam rumah tangga kamu kayaknya rezekinya sulit, begitu? Iya, betul. Oh, berarti itu pengakuan kamu ya? Bukan rekayasa ya? Bukan settingan ya? Bukan. Ini kamu baru ketemu sama saya. Rasanya gimana ketemu sama saya? Gemeteran. Oh, padahal saya udah jinak. Makanya yang komen-komen nyolot saya doakan biar ketemu saya.
Dan ini nonton channel saya sudah berapa lama? Ada setahun lebih. Ada setahun lebih. Dan pengakuannya namanya siapa? Muhammad Sahril. Muhammad Sahril ini pengakuannya nonton video aja itu gemeteran, padahal video gambar gitu loh ya. Iya. Lah ini baru ketemu langsung orangnya begitu, rasanya udah nggak nyaman, gemeteran. Padahal saya udah jinak. Berarti tujuannya mau dibersihin ya. Ikhlas berarti. Ikhlas. Berarti semuanya dikeluarin, dibuang, dirimu ikhlas, nggak terpaksa. Nah, ya udah, amin. Sini kok, tuh kasih mikrofonnya. Apa ditempatkan ke mediator? Satu, karena kondisi stamina fisik orangnya. Terus namanya makhluk kayak begini tetap berusaha mempertahankan biar tidak berisiko, sarannya dipindahkan. Kalau tetap di sini ditampakkan, ujung-ujungnya nyerangnya ke bagian jantung, pemompaan darah. Lah jalur darah pemompaan jantung itu, pembuluh darah itu kecil kayak rambut, berisiko. Jadi niatnya orangnya mau berobat malah justru malah berakibat fatal ya. Makanya ini saya jelasin, karena orang-orang sekarang tuh pinter, bisanya komen ngeng. Ntar kalau ketemu ini aja yang nggak bermasalah aja gemeter, apalagi yang bermasalah ketemu sini keluarga gede ingin. Ya bro ya. Iya betul. Aduh. Dah tenang sini biar tak pindah semuanya. Pajamin matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad siapa? Muhammad Sahril. Muhammad Sahril. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai semuanya yang berada di Muhammad Sahril, dari manapun asalmu, bentuk apapun semuanya, keluarkan semuanya pindah wadah dalam kondisi wadah terbaru. Super. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya sudah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi waktu belajar bela diri tetap ujung-ujungnya nyambat ya. Nyambat, maka terbentuk gerakan olahkan bela diri, jurus-jurus. Nyambatnya apa coba? Kalau nyambatnya Bu, Nyambat tuh kayak manggil gitu. Jurus monyet lah, misalnya jurus kera, jurus harimau. Iya, ada yang dibaca. ada. Ini yang punya wadah sudah tidak mau ditempati kalian. Karena selama 4 yang punya wadah ini, si saudara siapa? Sahril. Muhammad Sahril ini merasa itu nggak nyaman, nggak cocok. Apalagi dulu kalau dibilangin sama orang tua juga selalu ngelawan, emosinya cepet begitu. Makanya ini sudah berumah tangga. Karena Sahril ini juga mengakui perihal untuk urusan rezeki juga sulit, seret bahasanya. Jadi kamu hari ini, detik ini, sore ini di tempatku, kalian semua lepas dari Sahril ini. Tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Aku dibutuhkan. Tapi ini si Sahril sudah nggak butuh lagi. Tidak bisa seenaknya. Terus? Kamu mau nanya? Ada mau ditanya apa enggak? Betul mau nanya. Coba sini, kamu duduk sini. Ini kan udah yang di kamu udah dikeluarin semua. Sekarang rasanya masih gemeteran apa enggak? Bener, jujur, sumpah, demi apa? Rasanya plong udah lega, udah nggak gemeteran. Nih, udah plong, udah lega pemirsa. Ini bukan settingan. Ngomong tuh ini bukan settingan begitu. Bukan settingan ini, beneran real. Kamu nggak usah terima kasih, kan kamu udah pernah pakai dia. Ini yang punya wadah udah nggak mau. Tidak bisa. Terus? Atas kemauannya sendiri aku dihadirkan. Aku ditanam. Ditanam.
Itu kan zaman dulu, namanya anak muda sebelum rumah tangga, intinya buat jaga diri, ngelim keluarga, bahasanya tuh untuk cewek. Tapi kan kenyataannya ini sudah berbalik arah, dia pengen melepaskan segalanya. Tidak bisa. Itu karena ulahnya sendiri. Tidak mau menuruti apa perintahku. Apa yang diperintahkan? Ibadah. Ibadah. Baca ayat suci. Oh, Sesuai agamanya. begitu. Iya. Lah, kamu nyuruh ibadah, tapi kenyataannya emosinya meluap. Itu karena karakternya sendiri. Karakternya sendiri apa memang didorong dari kamu? Kamu tuh di sini tuh jangan mengalihkan pembicaraan, jangan ngeles, jangan mengelak. Kenyataannya semuanya sumbernya dari kamu. Aku tidak males. Aku apa adanya. Lah kenapa nampak di sini tadi gemeteran? Badannya nggak nyaman, gemeteran. Sekarang kondisi kamu udah keluar, ini badannya udah nggak gemeteran, udah tenang, nyaman, damai. Coba. Berarti kan kamu sendiri yang gemeteran, yang ketakutan. Tidak ada sejarahnya diriku ketakutan. Oh begitu, bagus. Ya udah. Saya juga nggak nyuruh kamu takut. Sekarang begini, kalau kamu tetap bersikeras untuk kembali lagi ke wadah ini, silakan kalau kalian semuanya sanggup. Di sini waktunya. Apa yang kau lakukan dengan wadah itu? Apa yang kulakukan itu adalah hakku, karena prinsip dasarku manusia yang datang ke sini minta bantuan atau pertolongan, asal keinginannya itu tidak melencang dari aturan agama, saya kabulkan. Aku tidak punya urusan denganmu, Tuhan. Dengan bahasamu tidak takut, itu sudah berurusan denganku. Apa kau ingin menghancurkanku? Untuk menghancurkan itu mudah. Ingin bukti apa yang kusampaikan? Ya? Tidak perlu bukti apa-apa, cukup bebaskan aku. Bebas. Iya. Kalau kau merasa diri kamu tidak takut denganku, berarti kau merasa memiliki kemampuan. Buktikan kemampuanmu. Bisa lepas apa tidak dari wadah ini? Kau dari kalangan bangsa apa? Jin Muslim. Jin Muslim. Iya. Dasar Muslim dari mana? Dari ayat-ayat. Kenapa kau pengakuan sebagai jin Muslim? Siapa yang menyatakan dirimu itu Muslim? Orang-orang terlebih dahulu mengatakan bahwa akulah Muslim. Sedang kamu sendiri tidak meyakini dengan mengikuti dengan anjuran ajaran Islam. Kata Muslim itu diturunkan, agama itu diturunkan untuk bangsa manusia, bukan bangsa jin. Kau tidak tahu sejarah kami. Tidak tahu. Apa yang tertulis dalam kitab manusia. Di surat Al-Jin itu bukan Allah yang berfirman, tapi kau kalangan-kalangan jin yang menyampaikan. Bangsa kami juga ada sebagian yang Muslim. Dari mana dasarnya Muslim? Pertanyaanku, apakah Allah Ta'ala menurunkan agama itu untuk bangsa jin atau bangsa manusia? Apakah Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran itu untuk bangsa jin atau bangsa manusia? Dan penyebaran agama itu di alam nyata, yang membawa itu baginda Nabi Muhammad, bukan bangsa kalian. Dan kami juga bisa masuk ke alammu. Buktikan kalau kau memang sanggup. Disinilah waktunya ketentuan. Sudah cukup perdebatannya. Tidakkah sadar engkau dari kalangan bangsa kalangan jin yang selalu mengalihkan pembicaraan, yang selalu mengalihkan setiap ada perkataan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi? Aku tahu ayat. Tidakkah sadar kelak di kemudian hari ada agama terakhir yang membawa saudara Ahmad, yang dianggap sebagai nabi sekaligus rasul, yaitu Muhammad Rasulullah. Kami juga umatnya. Umat siapa?
yang kau sebutkan tadi. Umat Rasulullah? Ya. Dari mana dasarnya engkau sebagai umat Rasulullah? Dengan pernyataan kau membaca syahadat terus itu dinyatakan muslim, apakah kau siap untuk menjadikan saksi di hadapan Allah bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Bukankah itu syaratnya untuk masuk agamamu? Itu syarat, tapi syarat itu engkau hanya menggelabui kalam bangsa manusia yang semua berdasarkan ayat. Dengan satu ucapan yang kau sebutkan, sudah bisa termasuk muslim. Itu di luar sana, tapi prinsip dasarku, engkau tercipta dari api tak berasap, banimu tercipta dari api tak berasap, sedang Allah sendiri yang menyuruh banimu untuk sujud di kaki Adam pun tidak mau. Itu baniku, bukan aku. Sama-sama tercipta api tak berasap. Dan kalangan bangsamu, kalangan jin maknun, yang sering digembar-gemborkan kalangan muslim, yang dirimu pernah dulu mengaku sebagai malaikat Jibril di hadapan Rasulullah. Karena aku pengen jadi umatnya. Sekarang begini, Bebaskan aku. Keluarkan aku dari tempat ini. Aku tidak punya urusan. kau sudah banyak menjerumuskan bangsa manusia. Kau mengalihkan sengaja. Menjerumuskan dari segi apa? Kau mengarahkan manusia untuk beribadah, tapi pada akhirnya kau membakar api kemarahan. Manusia tersebut merasa dirinya punya kemampuan. Sumbernya itu dari dirimu sendiri, karena engkau tercipta dari api tak berasap. Dan komplotan kalian pun dulu pernah berpengkhianat dengan Sulaiman. Komplotan kau pula yang dinamakan kalangan makhluk jin makhluk yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Inilah sosok asliku. Kau terlancang. Kau berani mengusik keberadaanku. Jangankan cuma mengusik, melumpuhkanmu semuanya pun aku sanggup dalam detik ini. Aku tidak punya urusan denganmu. Kau terlalu banyak ikut campur. Karena kau sudah banyak menjerumuskan bangsa manusia dengan tipu daya ayat-ayat yang kau kembangkan. Di setiap ayat ada lafaz dan harokat yang tidak berani kau baca. Tapi mereka tertipu dengan suara, karena mereka dibutakan dengan, ditulikan dengan mata hatinya. Sekarang bersihkan semuanya. Kau sudah bersarang di sini, harus bersih. Dari saraf pikirannya, dari darahnya, tulang susumnya, semuanya harus bersih. Kau seenaknya bicara. Bagaimana? Tidak mau? Jelas aku tidak mau. Apa yang dibersihkan? Semuanya, energimu yang melekat dalam sanubarinya, semua harus bersih. Bagaimana? Bukankah engkau minta permohonan untuk dilepas? Aku pun punya syarat. Bagaimana? Ya. Syaratnya lepaskan aku. Bersihkan semuanya. Ya. Semuanya harus bersih, semuanya. Ucapkan alhamdulillah. Aku sudah memenuhi syaratmu. Bagus. Sekarang kutanya. Hari ini harus ada pengakuan. Kau masih tetap kekeh dengan pengakuan jin muslim? Memang seperti itulah. Muslim itu manusia yang sudah meyakini dengan ajaran Islam.
Apa bangsa kami tidak boleh mengakuinya? Kau bukan mengakui, kau bukan meyakini, tapi kau memanfaatkan sekelompok bangsa manusia yang di luar sana dengan tipu muslihatmu, tipu dayamu, berpenampilan sorban cuba. Bagaimana? Aku tetap kekeh menganut ajaran Muslim. Tetap kekeh? Iya. Baik. Kalau engkau merasa diri kamu Salah satu caraku yang seperti itu. sekarang begini, kalau kau tetap kekeh prinsip dengan semboyanmu sebagai keyakinan kau sebagai jin muslim, sekarang mohon dengan sesembahanmu. Siapa sesembahanmu? Tentu saja Tuhanmu. Siapa Tuhanku? Sama dengan Tuhanku. Siapa? Sebutkan Tuhanku. Ayo, sebutkan Tuhanku siapa? Sudahlah, cukup. Kenapa tidak mau menyebut Tuhanku? Sama saja. Kenapa? Tuhanmu Tuhanku juga. Aku butuh pengakuan, tapi harus diucapkan siapa Tuhanku dan agama yang diturunkan. Ada penyebutan sebagai sesembahannya, ada nama Tuhannya. Siapa Tuhanku? Sudah kusebutkan, Tuhanmu sama yang menciptakanmu. Siapa? Berani apa tidak? Sudah cukup. Sudah cukup. Disinilah buktinya. Kalau memang engkau dapat perlindungan dari Tuhanku, yang jelas kau tidak akan binasa di hadapanku. Kau menyalahi aturan jika membinasakanku. Kelicikanmu itu sudah kubaca. Rupanya kau manusia yang berbeda, sudah kuduga. Terimalah ajalmu. Kau menyalahi aturan jika memusnahkanku, manusia. Kau tetap ada. Kau tetap ada. Tapi segala kemampuan kalian semuanya lenyap. Kenapa jadi seperti ini? Sekuat apapun di hadapanku, semuanya melemah, tak berdaya. Kau dibaringkan daging yang membusuk, tak bertulang. Inilah hukuman. Masihkah tetap mengaku sebagai pernyataan kau sebagai jin muslim? Sedang kau sendiri untuk menyebut Tuhanku, sesembahanku pun kau tidak mau. Itu baru sebatas ku lenyapkan segala kemampuannya. Kau menggunakan, kau menyalahi aturan. Aturan gunanya ditetapkan, aturan pula gunanya dia harus dilanggar. Kau menyalahi aturan agama yang sesuai dengan yang kau yakini. Karena cara seperti inilah kau sudah banyak menjerumuskan bangsa manusia. Kau pernyataan mengaku sebagai jin muslim, tapi sendiri kau tidak mau menyebut sang penciptanya, sesembahannya. Bukan aku tidak mau. Karena sekali kau menyebut Allah Ta'ala, maka terbakarlah rongga mulutmu semuanya. Terbakarlah bentuk rupamu. Kau manusia kurang ajar. Meskipun aku tetap musnah, keyakinanku untuk meyakini ajaranmu. Tapi segala kemampuan itu sudah lenyap. Tidak jadi masalah. Suatu saat akan kembali. Sampai kapanpun kalangan bangsa jin yang sudah berurusan denganku, manakala kemampuan sudah kulenyapkan, tidak akan kembali lagi. Buktikan kata-kataku. Lihat di luar sana. Biar kau tidak salah paham dan tahu siang ini, detik ini berurusan dengan siapa. Lihatlah, angkat kepalamu. Angkat kepalamu, pandang siapa aku. Sang Prabu. Bagaimana? Ya. Ya, Prabu. Sudah terlambat.
Kau merasa selama ini bangga menipu kalang bangsa manusia yang berkeyakinan dengan ajaran Islam, menipu daya, menghasut pola pikirnya. Lepaskan aku, Prabu. Apakah ada sejarahnya aku memberikan pengampunan dari kalang bangsamu? Mungkin kali ini ada untukku. Kuhancurkan semua tulang belulangmu. Akan semua kuungkap semua. Akan kuungkap semua, Prabu. Tentang bangsa kami yang menyakini Muslim. Siang ini, detik ini, kalangan jin yang sudah mengatasnamakan sebagai dirinya jin Muslim, maka kulenyapkan segala kemampuannya tak kurang sedikit pun, dan tidak ada sisa sedikit. Jangan, Prabu. Dan seluruh tulang belulangnya pun hancur semuanya. Allahu Akbar. Kau hidup di alammu, tidak akan bisa berhubungan dengan bangsa manusia manapun. Selamat tinggal. Nggak Udah kayak plong. gitu, plong. Pelong. Iya, jantung juga udah nggak begitu debar-debar. Ya, jangan di sini, jangan pakai agak mendingan. Iya. Tadi kan gemeteran banget. gemeteran banget. Sekarang udah rileks, udah Iya, biasa, alhamdulillah. plong, lega. Udah lega. Kepala udah nggak kelingan. Nggak. Tadi kepala kelingan juga. Buat ngobrol juga nggak nyaman Iya, ya. kurang nyaman. Sekarang udah plong, benar. Benar. Selamat, sukses. Jadi ini bukan settingan, ini bukan rekayasa. Cara mengeluarkan, kalau pakai bukan cara mengecilkan ayat. Kalau cara seperti itu keluar masuk, makanya ini tak keluarin semuanya energinya, semuanya makhluk itu yang bekas. Ibarat kata besi, karatnya tertinggal itu udah bersih semua, jadi udah entang. Ya, udah plong, udah entang. Makanya pesan saya, dimanapun kau berada, yang semasa waktu mudanya mungkin mencari sesuatu bekal diri untuk jaga diri, ya. Rata-rata manusia zaman sekarang kan kalau kondisi masih single kan mencari untuk jaga diri, untuk melindungi keluarga, tapi efeknya cepat emosian begitu. Ngomong sedikit langsung dipermasalahkan, apapun untuk mencari rezeki juga kayaknya sulit, dikumpulin juga susah, sedikit terkumpul juga ada aja untuk dikeluarin begitu ya. Iya, betul. Kamu ngerasain seperti itu? Rasain. Nah, ini alhamdulillah berkat rahmatillah. Saudara siapa? Sahril dari Tambun, Bekasi, alhamdulillah udah terlepas dari belenggu iblis atau jin, jadi manusia normal. Inti tujuannya supaya mencari kenyamanan, kedamaian, keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho sepenuhnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Akbar.